Kemudian diminta untuk menyampaikan tausiah. Temanya adalah membangun akhlakul karimah di rumah dan di sekolah. Yang pertama kita bahas akhlakul karimah. Banyak orang menyamakan antara akhlak dengan etika. Kamu kenapa nggak beretika? Etika itu kesepakatan sekelompok manusia untuk sekelompok orang pada waktu tertentu. Itu etika. Makanya ada kode etik jurnalistik, nggak boleh sebut nama. Maka sebut inisial. Siapa? UAS, Ustadz Asep Supriyatna. Itu termasuk kode etik jurnalistik, kesepakatan sekelompok manusia, insan pers, untuk sekelompok manusia mereka saja pada waktu tertentu, yang pada waktu lain nanti bisa saja berubah. Itu etika. Begitu juga ada etika di pesawat. Jadi ketika saya naik pesawat, itu orang di pesawat itu ramah sekali. Saya ini ustadz, jadi kalau naik pesawat itu saya nunduk, karena kita diajarkan ghaddul basar. Tapi dia nyapa kita, nomor berapa? Kita mau nggak lihat, takut salah tempat duduk. Begitu kita duduk ditanya, mau minum apa? Minum teh atau kopi? Saya mau minum teh. Mau minum teh daun, teh pucuk apa teh celup? Saya mau teh daun. Mau yang hangat atau hangat kuku atau yang panas sekali? Panas. Mau manis atau manis aja atau manis seperti aku? Ramahnya minta ampun ya Allah. Tapi begitu sampai di airport, sama-sama jalan, sama-sama bawa koper, dia udah nggak kenal lagi sama kita. Kenapa? Ini namanya etika. Karena dia diatur oleh sebuah etika kesepakatan manusia untuk waktu tertentu di tempat tertentu. Kalau ditanya, kamu kenapa ramah sekali tadi waktu di atas? Ya memang saya dituntut ramahnya sama kamu di atas, karena saya dibayar untuk itu. Di bawah ini kita udah nggak kenal lagi. Itu etika namanya. Sedangkan akhlak, kata Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlak, adalah malakatun fin nafsi, satu bakat, bawaan, tabiat dalam diri manusia, tadfa'un namsa, yang memotivasi orang untuk melakukan suatu perbuatan, min ghairi fikrin wala rawiyatin, tanpa proses berpikir dan tanpa pertimbangan. Itulah akhlak. Jadi kalau ibu punya anak, begitu ngelihat fakir miskin, dia langsung nangis dan dia bilang, "Ma, sepatu adik yang di rumah kasih ke kakak itu aja ya." Itu berarti sudah berakhlak tanpa proses berpikir. Cuman kadang anaknya nggak mikir, orang tuanya mikir. Jadi sebenarnya yang berakhlak anaknya atau orang tuanya? Anaknya udah berakhlak, orang tuanya nggak ada akhlak. Jadi anak itu adalah cerminan orang tua. Apa makna anak itu cerminan orang tua? Kita kalau bercermin, bagaimana wajah kita, begitulah yang terlihat di cermin. Jadi kalau ada orang heran, saya kok hitam sekali ya Pak Ustadz? Ya itu aslinya. Nggak mungkin wajah kamu hitam di situ glowing. Itu kacanya kaca apa? Kaca paling jujur. Walaupun kadang kaca nggak jujur, telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Makanya kalau kita dipoto dengan mirror, kaca, kita selalu kena fitnah. Ustadz kok minum tangan kiri? Ini selfie bodoh. Ustadz ini kasar sekali ngomong. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Kasar pada orang yang kasar sodakoh. Nah, jadi kalau kita sudah paham, nggak usah latah pakai etika. Kalaupun mau pakai etika, Islamic ethic, Islamic morality, moral, etika, akhlak, ketiga-tiganya terkait dengan perilaku, tindak tanduk, sikap, perbuatan manusia.
Bedanya kalau moral dan etika buatan manusia. Boleh jadi kita dianggap tidak beretika di Mesir. Tapi di tempat kita, orang Mesir boleh jadi dianggap tidak beretika. Contohnya, ketika masih anak baru di Mesir, nunggu bis lama berdiri. Capek berdiri jongkok. Datang anak-anak lama, jangan jongkok, berdiri. Kenapa? Di sini pantang jongkok. Jongkok tuh